video yang selanjutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Sang Maha Pemilik cahaya yang sinar petunjuknya tak pernah redup bagi hamba-hambanya. Dan dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat waktu, kesehatan yang tiada ternilai, serta hidayah yang lebih berharga dari dunia dan sisinya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Zat yang Maha Agung yang dengan kasih sayangnya masih mengizinkan kita bernafas dalam iman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seorang Rasul yang mulia, pembawa risalah terakhir, cahaya di tengah kegelapan dan penyempurna akhirat bagi umat manusia. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin, pemimpin yang dirindu di dunia, syafaat dan dinanti di akhirat. Dan tak lupa pula kita sanjungkan doa kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat yang setia, serta pengikutnya yang berpegang teguh pada salahnya hingga hari kiamat tiba. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita buka hati, jernihkan pikiran, dan siapkan jiwa untuk menyelami bendera hikmah yang insya Allah akan membuat kita lebih dekat kepadanya. Sebab sesungguhnya cahaya ilmu adalah lentera kehidupan, dan zikir kepada Allah adalah kunci ketenangan. Insya Allah berdirinya saya di sini, saya akan membawakan dakwah yang berjudul kabar gembira bagi yang telah menyesali dosanya. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu pilihan, benar apa betul? Betul. Boleh tak becu, memang yang pilihan makan jahe, nah pilihan majahe. Maka memang benar bahwa manusia adalah khalifah bagi dirinya sendiri. Manusia adalah pemimpin dan pemilik kerajaan dirinya. Dia yang memimpin dan menentukan tentang kehidupannya dari awal bangun tidur hingga tidur dan bangun kembali keesokan harinya. Ini memang pilih jalan makan jahe nama jahe. Nah berarti buangnya kalau untuk mempikiri adinta supaya mempakainya gigi di bawah petunjuk ilalan Al-Quran dan hadis. Buang mangi ajak tersedumpung ilalan kau ya dena dong. Tapi seringkali manusia memilih yang instan daripada yang tahan, yang nyaman daripada yang aman, yang cepat daripada yang selamat, dan yang mudah daripada yang berkah. Tergoda mengambil jalan singkat tanpa berpikir yang dijalani benar akan menjauh kaki dari Allah Ta'ala. Nah ia rasa beragam memulai nama susah macam ni campana. Sebelum kita memilih, tanyakan pada diri kita sendiri, apa cawe di magai dari Allah Ta'ala. Jika iya, lanjutkan, dan jika tidak, mungkin saatnya kita berhenti merenung dan memilih jalan yang lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang akan kita bertanggungjawabkan. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dole mapikir ini, pekugi na yang kasih kurang ini nomor na bari ulaku, winau toni pauna, dia tona kasih puasa, kau bakal kasih harapan. Tenang, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa-dosa kita tidak lebih besar dari rahmatnya, maka masih ada jalan untuk menyesal dan bertobat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati uiddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surganya yang luasnya 11 langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133.
Cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikhlaskan taubat hanya karena Allah, lalu menyesali dosa yang telah diperlakukan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Insyaallah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa tersebut dan seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dia mengampuni semua dosa-dosa. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Hadirin hadirat sidang jemaah tarawih dan witir yang sama berbahagia. Taubat bukan hanya tentang menyesal, tetapi juga tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi perbuatan kita. Ingat, janjimu itu kepada Sang Pencipta, penguasa langit dan bumi, pemilik alam yang sangat luas ini. Bahkan ampunannya lebih besar dari alam semesta ini sendiri. Jadi makwe dari kota kita di mana bagi boleh kita bawa ke macamnya. Minta si bona Allah doamani kita pada tanah ini di mata. Sungguh besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan haruslah optimis dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang baik adalah ketika ia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, ia segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk memperbaiki amalannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Adapun amalan kebaikan yang dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 114 yang berbunyi, Innal hasanati yudhibna sayyiati. Artinya, sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapus dosa-dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran surah Hud ayat 114. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih dan witir yang sama berbahagia. Akan tetapi janganlah baik sangka dan harapan ampunan menipu seorang hamba, sehingga dengan baik sangkanya tersebut ia terus melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini yang terjadi, maka ini adalah tipu daya setan untuk menggelincirkan manusia. Karena harapan ampunan dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah diiringi dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Seharusnya seorang muslim ketika di dunia ia tidak merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Tahu ia masih natinna kulinoi atau dia sokiamai. Sebaliknya, orang yang merasa takut kepada Aku nanti di akhirat, maka kelak pada kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepadanya. Karena tidak akan terkumpul rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat. Bagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, Aku tidak mengumpulkan pada diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Jika ia merasa aman kepada Aku ketika di dunia, maka Aku akan membuatnya takut pada hari mengumpulkannya hambaku, yaitu hari kiamat. Jika ia merasa takut kepada Aku ketika di dunia, maka Aku akan membuatnya aman pada hari mengumpulkannya hamba-hambaku, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih dan witir yang sama berbahagia. Sebagai kesimpulan, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya melebihi luasnya langit dan bumi. Semoga Dia menghapus dosa-dosa kita sekecil debu yang berterbangan dan sebesar gunung yang menjulang. Semoga Dia menuntun langkah-langkah kita di jalan yang lurus, menerangi hati kita dengan cahaya iman dan memudahkan perjalanan kita menuju surganya yang penuh kenikmatan. Sebab tidak harapan yang lebih indah, jadi tujuan yang lebih mulia selain bertemu dengannya dalam ridha dan cinta. Mari kita jaga keseimbangan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlampau putus asa dari rahmatnya, sebab kasihnya lebih dalam dari samudra, lebih luas dari lautan. Dan juga jangan meremehkan aturannya, sebab setiap langkah yang kita ambil akan dipertanggungjawabkan di hadapannya.
Jaga hati dari kelalaian, kuatkan iman dalam ujian, dan luruskan niat dalam setiap langkah. Sebab dunia ini hanyalah sementara, sementara akhirat adalah selamanya. Dan namoda Allah barakatuh di tungku umana, matuju sini nasuruh kamatan rewe, yana itu surga firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberi suatu motivasi. Kata bule Makedah, remember life is short and our time is uncertain. Angrangi, Cina mikulinoe, dena tentu duta. Let's use every opportunity to do good and improve ourselves. Terima Tuhan naro digunangi itong kesempatan untuk bugawi kau makasingnya si bawah pada sini biareta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.